Halo guys, balik lagi ke channel gue ya, Krayon bersama gue Ogi. Nah, sekarang bahasanya adalah ini, neuroplasticity. Apa nih? Ya, kita lihat bareng-bareng ya. Jadi sebetulnya otak itu seperti plastik ya. Neuroplasticity itu ya otak kayak plastik lah. Nah, taruhlah contoh kasusnya gue suka main badminton. Taruhlah gue sebagai pemula gitu ya, gue nggak tahu badminton, terus gue baru mau belajar main gitu ya. Taruhlah gue juga lagi belajar smash gitu. Jadi saat smash tuh dulu gue diajarinnya ya harus ngayunnya harus bener ya, pergelangan harus bener, terus arah jam 1 baru bisa dipukul tuh bola. Jadi kalau mau nyemes tuh jangan di arah jam 12 ya, karena terlalu lurus dan pukulannya nanti nggak kencang gitu. Jadi kalau bagusnya sih di arah jam 1 koknya gitu baru dihajar. Nah itu kan masuk ke pikiran gue ya, terus biasanya nggak otomatis gitu, biasanya harus gue pikirin dulu. Oke, jam 1 gitu ngayunnya harus gini baru smash gitu ya. Nah itu nanti biasanya kalau latihan akan diulang puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan kali gitu. Sampai akhirnya gue jago nyemes dan tanpa mikir lagi. Kalau mau smash kapanpun gue bisa, udah tanpa mikir. Bahkan pakai gaya apapun, sambil lompat, sambil ngapain gitu ya. Dalam posisi yang kurang enak, lama-lama itu gue tetap bisa nyemes. Nah sebetulnya cara kerja otak tuh kayak gitu. Prinsip penting dari cara kerja otak adalah pengulangan. Jadi sesuatu yang diulang berulang-ulang itu lama-lama kemudian kita jadi otomatis melakukan hal tersebut. Sebetulnya di otak adalah yang terjadi saat gue belajar itu, baru mau belajar awal-awal tadi ya, masih mikir, itu sirkuit baru terbentuk di otak gue gitu. Jadi terbentuk, terus kemudian udah terbentuk karena gue ulang-ulang terus, ya sirkuit itu kemudian menjadi semakin kuat. Jadi ibaratnya kalau ada hutan terus gue mau bikin jalan setapak, awalnya tuh gue nebasin dahan yang ngalangin, yang apa, buat gue bisa jalan lewat situ gitu ya. Nah setelah lama-lama gue jalan ya, gue tebasin, terus tanahnya juga jadi jalan tanah gitu kan, jadi gue bisa cepet lewat situ gitu. Terus lama-lama gue dalamin terus, ya gue semen, gue aspal tuh jalan setapak, akhirnya gue jadi bisa lari di situ. Nah kurang lebih kayak gitu, jadi makin kuat gitu ya. Nah cara otak bekerja tuh sebetulnya kayak gitu ya, terbentuk sirkuit baru, terus lama-lama diperkuat, dan yang gak kita latih biasanya sirkuitnya akan semakin melemah ya. Jadi memang kalau yang di awal ini ya, yang neurogenesis, sebetulnya otak kita tuh terus-menerus membuat sirkuit baru gitu. Cuman sirkuit mana yang kemudian lebih kuat, itu sebetulnya mana yang, atau aktivitas apa yang paling banyak kita lakukan. Nah jadi kurang lebih kondisinya seperti itu. Jadi kayak ada jalur tadi, pathways ya. Jadi ada sirkuit baru, dan yang gue ulang terus menerus akhirnya makin menebal gitu. Jadi alur sirkuit smash gue tuh udah tebel gitu, karena gue udah ribuan jam lah kali ya main badminton, dan nyemes juga pasti gue udah ribuan kali. Nah itu udah automatically gitu, gak mikir lagi ini arah jam 1 nggak ya, ini arah jam berapa, enggak. Biasanya udah langsung aja jebret gitu ya, kagak pakai mikir. Nah ada studinya juga ya, jadi ada supir-supir taksi itu diteliti, ternyata hipokampusnya itu lebih gede bagian hipokampusnya. Kenapa? Karena dia suka lihat peta gitu ya, dan itu hipokampus itu bisa dibilang bagian otak yang bertanggung jawab tentang membaca peta misalnya gitu. Jadi dia lebih gede. Terus ada studi juga dari musisi ya, jadi ternyata bagian otak yang bertanggung jawab terhadap indera pendengaran gitu di gray area itu 130% lebih besar dari orang rata-rata. Kenapa? Yang dilatih ya itu terus, jadi bagian itu yang berubah gitu. Yang supir taksi juga bagian ngelihat peta yang dipakai terus ya tiap hari, akhirnya itu yang membesar. Nah itulah kemudian yang akhirnya membuat keahlian mereka bertambah dan berpengaruh pada otak. Keahlian itu diakibatkan karena bagian otak yang bertanggung jawab pada bagian tersebut akan membesar atau berubah. Makanya dibilang neuroplasticity. Otak kita tuh ibarat plastik gitu ya, otak. Terus ya plastik tuh bisa dibentuk, fleksibel, bisa adaptable ya. Jadi akhirnya kemampuan baru atau keahlian baru bisa terbentuk. Jadi cara kerjanya yang diulang-ulang ya, kalau belum belajar sirkuitnya belum ada nih. Kalau pas mau belajar sirkuitnya mulai ada, terus lama-lama kalau diulang akan makin menguat. Sementara sebaliknya, yang nggak pernah kita latih ya sirkuitnya itu lama-lama akan melemah. Ya kurang lebih ginilah ya, tadi yang gue bilang kayak ibarat pakai jalan setapak ya.
kita bikin jalan baru, terus makin tebel apa yang kita ulang di situ, dan makin lemah yang nggak pernah kita gunakan. Makanya lo kalau belajar sesuatu terus lama nggak dipakai itu biasanya lupa, ya nggak sih? Nah, Michael Reznick ini juga pernah meneliti ya, dia bilang kondisi yang tepat ya, otak kalau dibawa kondisi yang tepat itu bisa berubah dan berpengaruh pada skill ataupun fisik seseorang. Nah, kondisi apa yang bisa ngerubah otak kita? Ternyata perhatian yang fokus, kebulatan tekad, kerja keras, dan memelihara kesehatan otak secara keseluruhan. Jadi memang kalau gue baca, kalau mau membentuk skill baru atau kebiasaan baru gitu ya, itu emang rumusnya itu latihan. Karena prinsip kerja otak tadi di atas ya disebutkan adalah pengulangan. Jadi ada yang bilang seperti ini, tetapkan tujuan ya, terus triggernya apa, kenapa lo mau seperti itu, terus keputusan sadar, gue latihannya harus gini ya, terus temukan kesenangan supaya lo senang gitu ngerjainnya, terus akhirnya itu diulang, terus lama-lama sirkuitnya muncul baru, terus abis diulang kemudian sirkuitnya menguat. Nah, ini tanpa kita sadari juga ada dark side-nya ternyata guys. Apa dark side-nya? Otak tuh nggak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kalau secara kita nggak sadar melakukan keseharian yang jelek gitu ya, otak tuh nggak ngerti, dia ikut aja. Tapi karena akhirnya itu terus berulang, tanpa kita sadari itu ternyata jadi kebiasaan kita, dan kemudian sirkuit itulah yang menguat gitu. Misalnya, lu biasa makan snack ya, kalau lihat film favorit, terus diulangin kebiasaannya kayak gitu. Akhirnya di otak kita tuh jadi ada sirkuit, dan akhirnya memicu kalau lo lihat film favorit lo harus ada snack gitu. Kalau nggak ada snack biasanya ada yang kurang. Nah, itu udah tanda-tanda tuh bahwa itu udah jadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaannya buruk, itu akan lebih susah ngilanginnya. Karena apa? Karena sirkuitnya udah makin kuat. Sementara lo harus bikin sirkuit yang positif gitu ya. Nah, ini harus dihilangin dulu biar lemah, dan biasanya effortnya harus lebih kuat karena ada kebiasaan lama yang kemudian megangin kita. Enggak, jangan bikin kebiasaan baru lo kayak gitu kan. Lo bayangin aja dari nggak doyan baca buku ya, terus harus jadi rajin baca buku. Nah, itu kan lebih berat sebetulnya. Makanya ya kita harus mematikan ya bad habits dan membangun good habits. Kenapa? Karena tanpa disadari ini bisa menentukan masa depan seseorang gitu loh. Karena seseorang itu biasanya hidupnya dibangun oleh kebiasaan-kebiasaannya. Ya, makanya Aristoteles bilang 95% dari semua yang dilakukan adalah hasil dari kebiasaan. Makanya kalau teman-teman perhatiin orang-orang berhasil, orang-orang sukses gitu ya, biasanya kebiasaannya bagus-bagus. Rutin olahraga, rutin baca buku, kayak Bill Gates, Steve Jobs, itu kan seperti itu. Rajin meditasi, atau apapun lah yang pokoknya ya kebiasaan orang sukses gitu. Kebiasaan ngatur waktu dengan bagus, dan akhirnya itulah yang kemudian membawa mereka berhasil meraih impiannya gitu. Jadi kalau diperhatiin memang orang-orang berhasil pasti punya kebiasaan orang-orang sukses gitu. Dan sementara orang-orang gagal ya biasanya sih kebiasaannya ya yang jelek-jelek gitu, bad habitsnya. Kalau kita mau perhatiin. Jadi beware nih. Otak kita tuh cara kerjanya diulang. Makanya kalau gue telat deadline mulu gitu. Misalnya gue males-malesan jam segini. Itu diulang, nah sirkuitnya jadi dan makin kuat. Dan akhirnya tanpa disadari, kebiasaan itu yang menghambat kita untuk mencapai impian besar kita. So, itulah dark side-nya. Apa yang kita ulang, itu akan semakin menguat. Ya, dan untuk mengikis ini akan lebih susah biasanya ketimbang membangun kebiasaan baru dari nol. Makanya orang yang udah kebiasaannya males, biasanya kalau mau berubah jadi rajin tuh lebih susah tuh. Ya, karena ya sirkuitnya di otak udah kuat gitu, harus benar-benar ditinggalin totally gitu. Atau kebiasaan scrolling ya, doom scrolling nggak ada tujuan, atau kebiasaan lihat short video TikTok gitu terus berjam-jam, itu tanpa disadari itu jadi sirkuitnya. Makanya lu susah kan ngilangin itu. Atau kebiasaan ngerokok itu ya bisa jadi kayak gitu juga. Udah jadi kebiasaan, makanya orang susah kan kalau ninggalin kebiasaan merokok kalau udah nyandu banget gitu ya. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye.